Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Monggo kita bika lan kita witi pengaosan kita atau kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur bilih kita sedaya tasih dipun paringi nikmat kalian Allah Subhanahu wa taala arupi kesempatan, kesehatan sehingga kita pada malam ini pertama saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah dan yang kedua kita lanjutkan kalian kajian atau thalabul ilmi. Dalam kesempatan yang singkat ini mungkin mangke ngantos dugi Isya, kula badhe menyampaikan napa ingkang dipun sampaikan kalian Abu Ali Al Hasan bin Ali Al Jurjani. Niki tiyang hidup sekitar abad ketiga Hijriah, mungkin sudah tabi'in. Kiambake ngendikan mengatakan, niki kula kutip saking kitab nama kitabnya adalah Madarijus Salikin yang dikutip juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ngeten. Min alamatis sa'adati 'alal abdi kula waos rumiyin tasirut ta'atu 'alaihi wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi wa suhbatuhu li ahli sholahi wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwani wa badlu ma'rufihi lil khalqi wa ihtimamuhu lil muslimin wa mura'atuhu li awqatihi. Artosipun mekaten, min alamati sa'adah alal abdi, di antara tanda-tanda menungso itu bahagia. Bahagia di sini yang dikatakan bahagia adalah jelas di sana ada unsur keselamatan, ada unsur kesenangan, ada unsur kebaikan. Terus kalau kita lihat orang modern seolah bahagia nek seneng nek guyu-guyu niku derem tantu bahagia. Bahagia itu jelas dalam pandangan Islam adalah ketika kita berada dalam kebenaran, kita berada dalam ridho ilahi, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Min alamati sa'adah lal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan keselamatan bagi hamba yang pertama tasirut ta'atu alaihi. Hamba tadi, orang tadi dia hidupnya di atas atau atas jalan ketaatan datang Gusti Allah. Jamaah rahimakumullah, niki penting untuk kita muhasabah. Sudahkah kita hidup niki memang dalam konteks ketaatan datang Gusti Allah. Ketaatan Gusti Allah itu ada dua kok, setunggal. Nek kesainan kita lampahi, nek keawonan kita tinggalkan. Itulah artosipun ketaatan. Sekecil apapun, enggak usah pilih-pilih. Walah ini dosa kecil mboten napa-napa. Nek penting dosa besar ditinggalkan. Ingat, hukum alam sunatullahnya itu enggak ada barang besar kecuali juga dari barang kecil. Leres? Nah, enggak ada pahala besar kecuali juga memang saking pahala dosa kecil. Biasanya orang melakukan kebaikan-kebaikan sedikit atau kecil-kecil rutin dilakukan, maka insya Allah suatu saat pahalanya juga besar dan suatu saat dia pun insya Allah akan mampu melakukan kebaikan yang besar. Tolak ukur agama, kemampuan melampaui kesainan itu tidak diukur dengan masalah secara angka kuantitatif. Tetapi yang dikatakan kemampuan untuk melakukan itu adalah didasarkan atas satu ketulusan atau keikhlasan. Itu kemampuan. Maka ada ayat yang dianjurkan oleh agama, kata riwayat, nek awake dhewe niki wirid, bacalah salah satunya adalah ayat di akhir surah Al-Baqarah. Napa akhir surat Al-Baqarah itu?
Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus amanah Rasul, terus nanti yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini merupakan pemberian saking Allah yang luar biasa. Gusti Allah mboten memberikan taklif, mboten memberikan beban datang kita illa wus'aha, kecuali memang sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang ingin saya sampaikan, ingin saya ingatkan dalam kehidupan sekarang ini. Memang zaman modern istilahnya kan memang modern itu adalah face, semuanya adalah dilihat dari bentuknya, dilihat dari gambarnya dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang itu barang buatan awon itu nggak bisa dipamerkan kadang-kadang itu, karena memang ada face kalau mau. Atau bisa jadi sebaliknya, barang uapi mungkin orang tidak tertarik karena memang tidak bisa menarik itu. Sehingga ada lelucon ngeten. Ini tapi ini lelucon. Jadi ada orang membuka tempat hiburan wisata, kebun binatang. Kebun binatang kan tempat bersenang-senang, tempat senang ya, ngoten nggih. Nah, karepe kan orang ketika ke kebun binatang senang, terus ya bahagia. Ditaruhlah katakanlah tiket masuknya 30.000. Contoh mawon. Ternyata nggak ada orang masuk, mungkin masih kemahalan. Diturunkan 20.000. Masih juga nggak ada orang masuk juga, nggak ada orang datang, mungkin masih kemahalan. Diturunkan lagi 10.000, masih juga nggak ada orang yang masuk. Terus diumumkan gratis, baru rame-rame masuk karena gratis. Akhirnya begitu semuanya sudah masuk, dikunci pintu masuk. Pintu masuknya dikunci. Akhirnya seluruh binatang buas, ada singa, ada apa, semua dilepas dari kerangkengnya, terus semua orang kepingin keluar, dijagalah pintu keluar. Akhirnya gini, kalau mau bayar 500.000 tak bukakan pintu, kalau tidak silahkan pilih nyawa atau uang 500.000. Apa yang terjadi? Semua rame-rame bayar 500.000. Apa yang kita ambil pelajaran? Ketika orang mau senang kebaikan itu murah, itu merasa mahal. Tapi begitu ada sesuatu yang itu baru mahal pun dibeli. Mekaten ugi, sebenarnya ini kritik, ini kangge kritik kesehatan. Kita itu diajak hidup sehat sebenarnya kok murah asalnya itu. Kita sehat itu biasanya diawali dengan pola hidup sehat, dan hidup sehat itu murah. Murah mana? Makanan sehat kali obat sehat. Panganan sehat itu ya enak, ya murah. Nek saenak-enake obat panggah mboten sekecong. Tapi kita ketika diajak hidup sehat, makanan sehat dengan yang murah, nggak mau. Tapi nanti kalau sudah sakit, gitu, berapapun dibeli. Itu tadi untuk mengkritik pola hidup kita ini. Lah kembali lagi kepada tadi tasiru ta'ah alahi. Ketika kita hidup menikah di atas ketaatan Gusti Allah, maka kita harus bangga, kita harus bersyukur. Urusan orang lain nggak sama, nggak jadi masalah. Cuman hari ini kita itu kalau nggak sama dengan orang itu merasa mboten sekeco. Monggo kita pastikan kegiatan kita, aktivitas kita ini tasiru ala ta'ah atau tasiru ta'ah alaihi. Ayo kita pastikan kita niki dalam ketaatan datang Gusti Allah. Ketaatan itu tadi sekecil apapun kebaikan monggo kita lampahi, dan sekecil apapun dosa monggo kita tinggalkan. Mboten usah pilih-pilih, dosa yang besar kita tinggalkan, yang kecil mboten napa-napa, naudzubillah. Karena enggak ada barang besar kecuali dari barang kecil. Niku yang pertama.
Ingkang nomor kalih adalah wa muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Kalau kita kepingin bahagia, kepingin sejahtera, kepingin sentosa, ayo aktivitas keuripan kita niki kita lampahi kanthi sunnah Rasul. Sama napa ingkang dipun perintahaken kalian Gusti Allah, napa ingkang dipun ridhoi kalian Allah, mesti itu akan dados sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu sekali lagi tidak usah dipilih-pilih, ini enek pahalane niki mboten pun nek ngoten. Sunnah Rasul artosipun napa ingkang dipun contohaken kalian Rasul, monggo kita lampahi. Yang ditinggalkan oleh Rasul kita tinggalkan, yang dilakukan oleh Rasul monggo kita lampahi yang diperintahkan. Lah dalam kehidupan ini mboten kadang-kadang awake dhewe pilih-pilih ingkang seneng sak senenge awake dhewe. Bukan karena berdasarkan contoh Rasul, bukan berdasarkan sunnah Rasul. Saya sering mengkritik, saya sering memberikan contoh ingkang mboten pas. Apa to susahe dahar makan sambil duduk, apa susahe? Gitu. Tapi namun demikian, lho kok tesih kathah tiyang dahar ngunjuk sambil berdiri, sambil tangan kiri gitu. Apa to susahe kira-kira itu? Apa berarti itu? Tapi sekali lagi mungkin merasa halah namun ngoten, nek ra ngono ra gayah, ngoten nggih. Nek mboten makan sambil berdiri sambil ketawa-ketawa seolah-olah gagah gaya, justru itu adalah merupakan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan kalian Rasul. Bahkan Rasul mengatakan begini dalam sabdanya, siapa orang yang makan atau minum dengan tangan kiri, maka kalau bisa dimuntahkan, muntahkanlah itu. Kira-kira itu merupakan peringatan keras agar kita tidak melakukan tindakan ingkang tidak pernah dicontohkan kalian Rasul. Itu ingkang nomor kali. Ingkang selanjutnya ketika kita kepingin saadat adalah wasuhbatuhu li ahli sholah. Ayo kita bergaul, kumpul, datang tiang-tiang ingkang sae. Tapi niki dipun sarah kalian ulama yang dikatakan suhbatuhu li ahli sholah artosipun pastikan kalau kita bergaul dengan siapapun jangan kita ikut kejelekannya, tapi ikutlah kebaikannya. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi dia untuk menjadi ikut baik, minimalnya jangan sampai awake dhewe yang ikut tidak baik. Itu syaratnya. Maka orang yang bergaul dengan ahlu sholah, insya Allah senang, tenang, bahagia. Maka ada unen-unen mengatakan, ada sebuah ibarat. Nek jenengan itu melebet ke toko yang jualan parfum, jualan minyak wangi, mboten usah tumbas, mboten usah megang, melebet mawon, masuk aja ke tempat itu, terus keluar, coba nanti jenengan cium bau, kira-kira wangi atau mboten? Wangi. Padahal nggih mboten tumbas, nggih mboten megang gitu. Tapi kosok wangsule jenengan masuk ke pasar ikan, gitu. Nggih mboten usah megang, mboten usah tumbas, mlebet mawon, keliling mawon. Terus pakai medal, coba jenengan cium bau bajunya. Kira-kira bau harum atau amis? Amis. Lah mekaten lah ini wasuhbatuhu li ahli sholah. Awake dhewe niki monggo kita madosi kanca muamalah nek saged padosi kanca ingkang sae. Seandainya terpaksa minimalnya awake dhewe ojo ketularan keawonan orang lain. Maka ada filsafat ngeten, ada unen-unen ngeten, aljar qobladar. Kalau kita membangun rumah, lihat dulu lingkungan. Itu filosofinya aljaru qobladar. Lingkungan itu lihat dulu sebelum bangun rumah. Karena sehebat apapun rumah panjenengan, kalau lingkungannya itu mboten sae, enggak akan aman, enggak akan nyaman. Sebaliknya
nek jenengan ten lingkungan sae, mbok ya Mas ya kuncine lawang itu rusak, kadang-kadang omahe lali ra terkunci barang, karena di lingkungan sae maka panggah aman. Maka filosofinya tadi al-jaru qoblad dar. Jadi lihat dulu lingkungannya baru bangun rumah. Niki kula nate diparingi napa nggih guyonan rumiyin kalih tiang sepuh. Nggih dielingaken nir awam besok itu nek gawe omah siji geleki nek cedhek masjid. Lah napa Mbah? Ya kula kok mau guyon lah minimale awakmu wis ora ditarik lagi bangunan masjid toh, tapi awakmu nanti punya kewajiban ngeramekan masjid. Lebih berat mana toh ngeramekan masjid dengan bangunan masjid? Nah, tapi nek wis adoh masjid ya toh, pertama wis males sering masjid, nomor loro mau tidak mau awakmu kok ya kudu bangun masjid. Nah, maka nek bangun rumah itu lihat mana yang dekat masjid. Setidaknya ketika awake dhewe niki males, ketika setan itu cedhek awake dhewe, ya minimal setan diusir adane nek musala, adzan nek masjid. Adzan kan musir setan gitu. Tapi nek ra kiringi adzan, ya setane mangke gayeng jagung kalih awake dhewe. Setidaknya dan ini saya rasakan. Ketika ada tamu kadang-kadang begitu ada adzan, gampang kita ya Allah adzan. Andai kan mboten keringi adzan, awake dhewe kan ya ora patut toh ngusir tamu gitu. Konon tamune ya mboten gadah perasaan. Konon kadang enggak terbiasa sholat tepat waktu. Nah ini sak repotan. Ape di ngusir ya ora enak, enggak ngusir waktu sholat. Tapi ini ketika keringi adzan masjid kan gampang. Waduh adzan, kita sholat rumiyin. Semangat. Dine wis cedhek masjid sek males nopo malih tebih saking masjid. Termasuk kalau sering gawe guyonan ngeten. Wis toh orang itu nek omah cedhek masjid males nok masjid nopo malih nok masjid niku paling ngeten hotel ngoten nggih. Nah, tapi nggih ada fatwanya bahwa pertama itu Al-Ka'bah itu kiblah lil masjid wal masjid kiblah li ahli Makkah. Ada dalilnya apa enggak? Sehingga orang yang sedang di Ka'bah, maka Ka'bah itu kiblatnya orang di masjid. Artinya masjid itu semua orang yang di masjid itu meskipun tidak kelihatan Ka'bah dianggap juga di depan Ka'bah. Wal masjid kiblatu ahli Makkah. Dan masjid itu kiblatnya orang ahli Makkah, artinya semua orang di Mekah itu, di haram itu nek salat nilainya dianggap sami kalian ten Masjidil Haram. Tapi itu dalil ya toh. Mungkin orang puas ngono nggih. Tapi tentunya nggih benten antara salat ten masjid kali ten hotel. Meskipun ada fatwanya, di hotel pun nilainya sami kali ten Masjidil Haram. Tapi monggo mawon. Ya, yang ketiga wasuh batu li ahli sholah. Carilah pergaulan, carilah mitra apapun tiang ingkang sae. Tentunya sae ini mungguhe Gusti Allah, bukan mungguhe menungso. Termasuk ning gelek pisan, mungkin ngoten nggih. Nek jenengan tesih saged menahan tiang sepuh itu masih bisa lah mencari besan yang baik. Biasanya ingkang boten kiyat itu calon mantene wis kadung seneng itu ora kenek dipenggak gitu. Biasanya ngoten. Napa malih lari sakniki niku. Maka nek gadah putra tesih dereng niku mulai sakniki dinasihati. Ayo besok golek jodoh itu kita musyawarahkan yang baik. Yang berikutnya adalah wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Orang yang bahagia tadi, yang sa'adah tadi, maka dia punya akhlak yang baik sesama ikhwan, sama lingkungannya. Ngeten, kadang-kadang akal kita, ego kita itu satu sisi sering menipu batin kita. Kalau agama mengajarkan mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang yang memberi itu adalah lebih baik dari yang menerima. Itu batin. Nek akal biasanya mboten.
Kinten-kinten sketsa pundi? Nerima atau maringi? Akal. Nerima niku luwih seneng katimbang maripakannya nek nggone dhewe budayane awake dhewe nek enek barang gratisan mesti antri, mesti rame. Meskipun namane bantuan itu kangge fakir miskin, wong sugih pun rela berpenampilan miskin demi untuk mendapatkan bantuan. Ngoten nggih? Wonten kita akui mawon ngoten tradisi kita itu. Bahkan sampai pernah terjadi suatu saat di syuting media ya antri BLT antri apa lah kalunge gelange lho sak renteng. Kok ya tega-tegane antri bantuan kangge tiyang fakir miskin. Pun toh awake dhewe niki masyarakat dhewe nek jenenge nek gratisan itu pol senenge. Meskipun bisa jadi di rumah pun mungkin nggak butuh, tapi ini barang gratis itu seneng gawamu mulai. Bahkan tegoan antri reneng. Lah, akhlak ma'al ikhwan ini juga menjadi penting kadang-kadang kita itu. Jadi sama dengan tadi aljar, qobladar, sama juga ini. Kita kebahagiaan kita akan ditentukan kepada siapa, dengan siapa kita nanti juga bergaul. Ketika kita teman kita ini baik, maka akan ada kepercayaan ketenangan batin, insya Allah. Wong iki apik, wong iki ra ngarah ngapusi, wong iki amanah, macam-macam. Akhirnya batin kita itu tenangan. Jadi kalau kita kepingin saadah tadi bahagia, maka yang ke berapa? Yang keempat nggih, yaitu wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Ayo kita perbaiki akhlak kita terhadap sesama lingkungan, sesama tetangga dan lain sebagainya. Maka meskipun ini bukan barang gampang, kadang-kadang kita itu ya ironi. Dengan orang jauh itu lo baikan, tapi kenapa dengan orang dekat kok ya kuat-kuate satronan, gitu? Ngoten nggih? Nggih, betul nggih ngoten mawon gitu. Ya Allah kadang-kadang awake dhewe niki kok ya akal sehate kok kok rate encer. Wong ado diapii, tapi orang dekat kita lho kok tega-tegane kok kuat-kuate satronan. Padahal nek wonten napa-napa tiyang ingkang cedhek atau ingkang tebih. Yang dekat gitu ada apapun. Tapi kok ya tega-tegane wong ning parke kok ya disatroni, dinengno, didiamkan, nek orang jauh kok ya begitu sumringah ketika bertemu. Memang Islam mengajarkan kita itu harus baik kepada semua orang. Tetapi wabil khusus tetangga itu punya hak khusus bagi kita. Kenapa? Karena memang tetangga itu adalah orang yang sangat berpotensi untuk kita tolong dan kita minta tolong. Terus yang berikutnya adalah wabadlu ma'rufihi lil khalqi. Kalau kita kepengen bahagia, ayo kita berikan yang terbaik kepada makhluk, kepada lingkungan. Ini mestinya dalil ini atau hadis ini dalam zaman modern ini bisa kita kembangkan. Orang modern itu ego, tidak peduli dengan lingkungan. Nek penting awake dhewe itu bersih apa enggak peduli dengan lingkungan. Kenapa sekarang kok panas kados ngeten iki? Ini semua toh. Kalau kita nek kang sepuh-sepuh rumiyin enggak ada di rumahnya, jangankan AC, kipas rek mboten-mboten gitu. Tapi orang dulu enggak ada yang sambat kesumuan itu gitu. Sekarang itu ketika panas, kalau orang dulu panas, ngiyup itu pun sekeco mlebet gitu. Sekarang kepanasan, masuk rumah masih sambat panas. AC-ne dinyalakno, kipasnya dinyalakno gitu. Orang dulu sambat panas itu kalau jalan kaki terus kepanasan sambat kepanasan. Sekarang naik mobil nih mboten wonten AC nih nggih panggah bengok-bengok kepanasan. Padahal pun mboten napa kenging matahari. Itu dampak dari alam ini yang sudah tidak memiliki keseimbangan akibat ego manusia. Lah kita tidak peduli dengan lingkungan.
lingkungan. Nah, kalau kita kepingin hidup bahagia, wabadlu ma'rufihi lil khalqi, ayo kita berikan perhatian terhadap lingkungan. Ya gimana lingkungan ini nggak panas, matahari dulu langsung ke tanah terserah. Sekarang kan tanah semuanya sudah diplester gitu, bahkan di keramik, akhirnya sinar matahari mantul langsung panas. Jangan menyalahkan matahari ini panggah mulai rumiyin kados sakniki nggih ngoten niku. Tetapi ini adalah olah tingkah terus pepohonan kathah ingkang dipun tebang. Ada dua memang ada kepentingan. Ada yang tidak penting pun ya biar kelihatan padang jinglang ditebang mawon. Dan Indonesia termasuk negara ingkang kurang perlindungan terhadap lingkungan itu. Nek jenengan ten luar negeri akan merasakan, nggak usah jauh-jauh. Ten Malaysia saja, kalau ada hutan tengah itu nggak boleh diganggu gugat. Kalau bangun carilah tempat ingkang memang layak dihuni rumah, sehingga di tengah kota ya agak sejuk. Gitu. Nah kita kan boten di kota nyaris sedaya tanaman dipun babat, akhirnya nggih panas. Terus yang berikutnya wahtimamuhu lil muslimin, memberikan perhatian sesama orang Islam. Apalagi agama kita mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah, al muslimu akhul muslim. Orang Islam, orang sudah mengatakan diri muslim, maka dia itu adalah saudara kita. Kalau sudah saudara kita tidak boleh untuk mendolimi, kita tidak boleh untuk mencaci, memaki, macam-macam. Bahkan haram darah seorang muslim atas orang muslim yang lain. Yang terakhir wa mura'atuhu li auqatihi. Ini sarahnya panjang asalnya. Di antara tanda-tanda orang yang bahagia tadi adalah dia memberikan perhatian atas waktunya. Di sarah panjang, perhatian terhadap waktu itu mulai dari yang waktu jangka dekat sampai waktu jangka panjang. Waktu jangka dekat, ya kita tahu hari ini jam segini untuk apa, jam segini untuk apa, maka itulah orang sukses. Antara orang sukses dan orang gagal itu waktunya sami to mboten? Sami sedaya waktunya namun 24 jam. Tapi kenapa yang satu bisa melakukan ini itu, yang satu kok tidak? Hanya perbedaan dalam menyikapi waktu. Maka kalau kepingin bahagia sukses, mura'atuhu li awqatihi. Wabil khusus lagi adalah kalau kesuksesan masalah akhirat adalah kita peduli terhadap timing, time schedule, waktu ingkang dipun tentukan kalian Gusti Allah. Ada waktu itu durasi jaman, ada waktu itu durasi harian, ada waktu itu durasinya Jumatan, saya tidak mengatakan minggu ya, Jumatan saja kan. Ada durasi waktunya bulanan, ada yang tahunan. Durasi waktu tahunan contohnya binjing niki akan ada Idul Kurban. Oh jadwalnya tanggal 10 Dzulhijjah wayahe kurban. Nek waktu Ramadan wayahe poso. 1 Syawal wayahe bayar zakat fitrah. Ngoten to? Sedaya wonten jadwalipun. Allah itu ngatur alam niki wonten jadwal. Maka siapa orang yang kepingin sukses bahagia, mura'atuhu li auqatihi, dia sadar terhadap jadwal dirinya. Itu jadwal yang di luar, ada jadwal yang di dalam. Salah satu jadwal yang di dalam itu kalau bahasa saya enek wong enggak tahu diri kadang-kadang. Wis ibarat matahari sudah mau terbenam seolah-olah sengenge sek kaya nok ndure sirahe to. Wis umur sudah tua napa kok ya ora eling kalih Gusti Allah. Kok ya ora khawatir suatu saat nanti nek dipundhut didhawuhi kalian Gusti Allah terus sewanten Gusti Allah sangune napa kok ya pede mawon ya to. Itu termasuk orang yang tidak sadar akan waktunya.
Oke lah ada ungkapan ya nek biyen oke lah sek enom tapi mbok mosok sek tuwa wis tuwa barang kok sek urung sadar. Lah ini salah satu ini menurut saya kunci penting muraatuhu li auqati. Sedaya niku ada waktu masing-masing. Sampai ketika mahasiswa cara ngajarkan mahasiswa saya ingatkan begini. Sekarang kan orang kuliah belajar itu kan bukan karena menuntut ilmu. Pikirannya sudah menuntut duit, bukan mencari ilmu, mencari duit, ya toh? Apa serius belajar? Enggak, kadang-kadang itu. Nek penting dapat jatah pekerjaan. Bahkan sekarang orang nuntut ilmu mahasiswa sudah banyak yang bekerja. Saya katakan bagus Anda bekerja. Kalau memang itu adalah memang waktunya tuntutan. Saya tanya, apakah Anda bekerja itu karena keinginan sampean atau karena memang tuntutan kondisi? Kalau memang itu keinginan sampean, sadarlah. Waktu sampean memang waktunya minta pada orang tua. Kalau saya jadi orang tua, terus anakku kok minta saya, nggak minta dinafkahi, lu yo gengsi yo. Kenapa jadi orang nggak gagah toh? Jadi wong tua itu ora gagah kalau tidak dimintai istri, tidak dimintai anak. Maka itulah bahasa Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah itu. Jadi maka kadang-kadang Al-Qur'an itu rada bombong wong lanang, ya memang sumbut kok. Gitu. Orang perempuan istri taat sama suami, ya sumbut karena dia dulu dia yang minta kok. Yang minta itu wanita atau laki-laki. Jenengan rumiyin lho yang minta laki-laki garwan jenengan atau jenengan. Laki-laki toh sampai disimbolkan harus membayar mahar, itu simbol. Maka laki-laki itu diingatkan kamu punya tanggung jawab. Gagah wong lanang iso ngekeki blonjo istrine, ngekeki nafkah anak, gagah. Lah maka saya katakan, lah untuk apa Bapak sampean kalau punya kok sampean terus harus mencari waktu sampean hari ini belajar. Dan memang belajar itu butuh bondo. Karena usia sampean adalah usia belajar dan usia minta dibiayai orang, ya wajar. Suatu saat sama sampean akan membiayai. Suatu saat sampean juga akan bekerja. Gunakanlah waktu yang sebaik-baik. Sekarang belajar yang baik, nanti ada waktunya bekerja yang baik. Ojo waktu belajar sekarang kerja, engko waktune kerja lagi belajar. Ngoten nggih? Nek pun ngoten mawon. Itu terjadi akhirnya. Napa nggih serius ketika waktunya kerja belajar tuh saya jamin mboten serius gitu. Nah, sebaliknya orang waktunya belajar bekerja nggih mboten serius. Bahwa belajar itu pengorbanan yo nggih. Bahkan saya yakinkan kalau kamu, saya bilang saya mahasiswa kalau ngeten, kalau Anda masukkan ke kotak amal 1.000, 10.000, katalah sampai 100.000, itu niatkan bersedekah jariyah, minta pahala sang Gusti Allah. Kenapa sampean bayar SPP, bayar UKT yang jutaan, kok tidak diniatkan sebagai beramal? Padahal innamal a'malu bin niat. Pekerjaan kita itu akan dinilai oleh Gusti Allah sesuai dengan niat. Maka panjenengan sedaya nek biaya anak itu ojo dik merasa tertagih, ojo dik merasa macam niatilah ya Allah kula badhe berinfak, badhe bersedekah. Nggih ngoten nggih? Lha sami-sami yang bayar, kenapa tidak diniatkan sebagai Jadi yang diniatkan sedekah aja ning 1.000, 2.000, 10.000 nek kotak amal masjid mawon. Ketika membiayai anak pun itu juga sedekah. Bahkan itu sedekah yang lebih afdal. Lebih afdal kan gini, maka di dalam Al-Qur'an ketika Al-Qur'an bicara masalah sedekah itu infak mesti diawali dzawil qurba, baru wal yatama, baru wal masakin. Awal dawil kurba, dahulukan kebutuhan ya, dahulukan kebutuhan keluarga. Ini menjadi penting sekali. Jangan sampai kita beramal bersedekah untuk yang lain. Saya tidak mengatakan tidak penting. Dalam waktu yang sama kerabat yang menjadi tanggung jawab kita itu kita abaikan.
Maka nanti ada hadis Nabi, kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kecukupan, bahagia, itu lebih baik daripada kalan alan nas, meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan minta. Dan ada pesan dari Al-Quran, waspadalah suatu saat nanti jangan sampai kamu meninggalkan keluarga kamu khofu di'afa dalam keadaan lemah. Nah itu ajaran agama. Maka mura'atuhu li awqatihi menjadi penting. Ayo kita sadar. Nek tiang Jawa terus sekarang awake dhewe ibarat sengenge nok ndi ya, nok tengah atau wis asar atau wis ape maghrib. Iki njupuk nek wis asar ya ayo siap wis ape sengenge wis ape tutup wis ape tapi kadang-kadang kan mboten to seolah-olah sek kaya sengenge mancer nok dhuwur ae gitu. Lali bahwa awake dhewe wis asar. Nek wis asar, buk menawa pas kita dahar ternyata gradul untune wis ya memang wis asar. Ngoten nggih. Nggih ngoten. Mripate kok rada burak-burak, ya memang wis asar. Lho karepe sik mancar terus lho ya. Maka guyonan saya ngingeten ketika ada nggih Mbah, memang nggih sampun dangu dipun damel. Waduh, nak dengkul kuwi luwi no. Ya nggih Mbah, pun dangu dipun damel. Kenapa anak kecil enggak ada sambat dengkule lino? Amargi dereng kathah dipun damel. Kan ngoten to cara guyoni kita ini. Atau seun nggih memang sedaya ini akan kembali datang Gusti Allah. Lah maka mura'atuhu li awqatihi niki menjadi penting kesadaran kita sampai di mana kita. Nek bahasa agamane ngeten. Jadi min aina wa fi aina wa ila aina. Kita ini dari mana, terus sekarang lagi di mana dan mau ke mana. Itu adalah menjadi hal yang sangat penting. Jika manusia tidak sadar dari mana dia berasal, di mana dia bertempat, dan mau kemana dia akan kembali, wajar saja ada orang yang hidupnya itu tidak ya sakarepe dhewe. Soalnya dia tidak pernah merasakan bahwa manusia juga akan kembali. Jadi kita ini dari tanah nanti juga akan kembali ke tanah. Kan ngoten to? Nah, maka terusin sahib kitab Tambihul Ghafilin Abu Laits As-Samarqandi itu ada sesuatu hal yang digumul dari manusia itu wadafantul mauta walam taktabiruha. Kamu itu sering mengubur nderekaken ten kuburan jenazah kok tidak mau ngambil iktibar. Gitu. Kathah to pelajarane. Oh kuatah pol itu pelajaran nek kuliah pinten SKS ngoten niku. Nek jenengan tuh sadar terhadap tadi jenazah itu pontah urip ini langsung mujur jenengan itu lurus mboten napa-napa gitu. Lah ya mbiyen sek gagah sakniki siraman mboten saged gitu. Rumiyin ketika naik kendaraan gayahe pol. Sakniki tindak ten kuburane Ki Mbak mon mboten kiat. Kedadian diantarkan ngoten nggih. Ya Allah, terus ning ngoten napa ingkang dipun banggaken kalian manusia. Yang diupayakan dalam hidup siang jadi malam, malam jadi siang nek terus tiyang Jawa nyungsang jungkir ya toh, sirah damel sikil, sikil damel sirah. Enggak tahu rina wengi apa kira-kira yang dicari, semuanya ditinggal. Lah kok mboten sadar napa ingkang badhe dipun beto, alangkah meruginya. Lah mugi-mugi mawon kita sedaya dipun paringi kesadaran niku lan kita termasuk tiyang ingkang saged mura'atuhu li awqatihi. Kalau bahasa modernnya tiyang ingkang saged memanage waktunya. Kalau kita niki ingkang saged kula sampaikan mevadi Isa dipilih wonten kekurangan lan kekhilafan kula nyuwun agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.